adik-adik, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk memulai ibadah kita, mari kita membuka Mazmur. Mazmur 63 ayat kedua dan ketiga. Mari kita membacanya dengan bersama-sama. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Adik-adik, kita memasuki tempat Tuhan yang Maha Kudus. Kita menyanyikan satu lagu, Suci, Suci, Suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang hidup, terima kasih kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Kami memasuki tempat-Mu yang Maha Kudus, dan kami teringat akan keberdosaan kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami, kiranya Tuhan melayakkan kami, menyucikan kami, mengampuni semua dosa kami, supaya kami boleh layak untuk datang beribadah kepadamu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, hadirlah dalam ibadah kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kita diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik, dan Dia punya rencana yang sangat indah untuk kita. Kita lanjutkan pujian, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, tetapi sayangnya, seperti kesaksian Alkitab, kita jatuh dalam dosa. Padahal kita diciptakan
sempurna, sungguh amat baik dalam peta dan teladan Allah. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu dalam peta Allah. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Baik, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa lagi dalam ibadah online di minggu ini. Nah, kita akan berbicara satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang manusia dan dosa. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang lagi beribadah secara online bersama-sama dengan teman-teman kami yang lain. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti firman Tuhan. Dan tolong kami juga untuk melakukannya. Hamba-Mu yang akan menguraikan, menjelaskan, Tuhan beri kekuatan supaya boleh menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema manusia dan dosa itu diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Nah, untuk itu hari ini kakak akan membacakan ayat 1 sampai 6 saja. Lalu nanti ayat 7 sampai 24 adik-adik bisa baca di rumah setelah ibadah ini selesai. Kakak akan bacakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya,
dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Adik-adik, kita sudah mendengar 2 minggu yang lalu tentang manusia yang diciptakan segambar dengan rupa Allah. Atau dikatakan image of God. Artinya manusia yang diciptakan itu adalah mulia. Manusia yang diciptakan itu sempurna. Lebih daripada ciptaan-ciptaan yang lain. Dan bukan itu saja. Tapi manusia yang diciptakan oleh Allah segambar menyatakan bahwa manusia punya keinginan untuk melakukan hal yang baik. Manusia punya keinginan untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Tapi Tuhan Allah memberikan satu perintah larangan. Satu larangan, bukan satu perintah. Yaitu bahwa manusia tidak boleh meraba dan memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Adik-adik, apa yang terjadi dari apa yang kita baca tadi, ternyata melalui provokasi rayuan iblis, manusia jatuh dalam dosa. Buah itu dimakannya lalu diberikan kepada suaminya. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa dalam bahasa aslinya dituliskan dengan kata hamartia. Apa itu hamartia? Hamartia itu artinya tidak mencapai sasaran. Kalau misalnya kita contohkan dengan seseorang yang memanah, maka panah yang dilepaskan itu busurnya tidak langsung kena ke pusatnya yang di tengah-tengah. Tapi ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Artinya tidak mencapai sasaran. Manusia pun tidak mencapai sasaran. Yang Allah mau yaitu taat kepada Allah. Manusia dibujuk, diprovokasi oleh iblis dengan menggunakan ular. Ayat 1 dan 2 yang kita baca tadi, itu seakan-akan firman Tuhan itu diputar balikan dari apa yang sesungguhnya Allah katakan. Bahkan ayat 3 dan 4 itu menuduh Allah berbohong, Allah bekerja sama mau melakukan apa yang manusia ingin lakukan. Lalu bukan itu saja, di ayat yang kelima itu oleh karena keangkuhan hidup. Ayat yang ke-6, karena keinginan mata, karena keinginan daging. Dilihatnya baik, kemudian bukan hanya dilihatnya, baik juga untuk dimakan. Adik-adik, dosa yang dilakukan oleh manusia membuat manusia harus mengalami dampaknya. Apa dampaknya? Manusia malu. Ketika manusia melakukan hal yang berdosa, maka manusia merasa dirinya telanjang. Tidak ada rasa kebanggaan, malu. Ya, nanti adik-adik dibaca di ayat selanjutnya. Dampak dosa bukan hanya membuat manusia jadi malu, yang tadinya nggak malu, tetapi yang berikutnya dia bersembunyi di hadapan Allah. Disangkanya Allah nggak tahu, Allah nggak ngerti di mana mereka. Padahal Allah sangat-sangat tahu keberadaan mereka. Dan yang ketiga, manusia menyalahkan Allah dan sesama. Adik-adik, kita lihat dampak dari dosa itu tadi malu. Kemudian bukan saja malu, tetapi sembunyi. Sepertinya Tuhan nggak ngerti. Lalu yang ketiga, menyalahkan Allah dan sesama. Nah adik-adik, oleh karena dosa itu maka Allah menghukum ular.
Ular dikatakan akan berjalan dengan perut dan makanannya adalah tanah. Bahkan ular itu akan menjadi musuh manusia. Tidak cukup sampai di situ. Si perempuan atau wanita yang mengambil buah itu dan memberikan kepada suaminya juga dihukum Allah, yaitu akan sakit waktu mengandung dan melahirkan. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini. Lalu kepada laki-laki atau pria itu juga kena hukuman. Allah menghukum bahwa laki-laki akan mencari nafkah, mencari makanan seumur hidupnya dengan berjerih lelah. Bukan hanya itu, tapi tanah tempat mereka tinggal itu akan mengeluarkan semak dan rumput duri. Dan bagian berikutnya adalah manusia bukan hanya menerima hukuman terhadap dirinya, tetapi juga manusia diusir dari Taman Eden. Adik-adik, dampak dari dosa itu ternyata luar biasa, merusak hal-hal yang baik. Ada dua fakta akibat dosa. Yang pertama adalah kematian jasmani. Apa itu kematian jasmani? Kematian fisik. Ketika seseorang mengalami sakit, seseorang mengalami bencana alam, seseorang mengalami perang, maka di ujungnya adalah kematian secara fisik. Akibat dari dosa yang pertama, faktanya adalah kematian fisik atau kematian jasmani. Tapi yang kedua adalah kematian rohani. Apa yang dimaksud dengan kematian rohani? Kematian rohani adalah kematian yang menyebabkan hubungan manusia dengan Allah terputus. Tadinya nggak begitu. Baik, akrab antara manusia dengan Allah. Tapi fakta yang kedua ini menyatakan bahwa manusia terputus hubungannya dengan Allah. Dan bukan itu aja, tapi manusia tidak lagi dapat menyenangkan Allah dan taat kepada Allah. Dan fatalnya, kematian rohani ini juga mengakibatkan kematian kekal, maut. Adik-adik nanti bisa baca bagian-bagian Alkitabnya ada di mana. Adik-adik, kalau gitu siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini? Apakah iblis atau setan yang membujuk, rayu, yang memprovokasi? Bukan. Yang bertanggung jawab ini terhadap dosa ini adalah diri sendiri. Ketika adik-adik melakukan hal yang menunjukkan ketidaktaatan, maka yang bertanggung jawab bukan orang-orang yang ada di sekeliling, bukan benda-benda yang ada di sekeliling, bukan situasi, tetapi yang bertanggung jawab adalah diri adik-adik, diri saya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, Roma 7 ayat 24 mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Hal ini mau menggambarkan bahwa manusia akan diperbudak oleh dosa. Ya, manusia celaka. Manusia akan diperbudak oleh dosa. Kemudian manusia tidak dapat lagi untuk lepas dari dosa. Jadi kecenderungannya selalu berbuat dosa. Ya, selain tadi manusia betul-betul tidak akan hidup dalam kebenaran tapi diperbudak oleh dosa, tapi kecenderungannya terus-menerus adalah melakukan dosa. Dan manusia tidak dapat lagi untuk menolong atau memperbaiki dirinya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, begitu fatal sekali akibat daripada dosa. Tapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 7 ayat 25 mengatakan syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, Yesus mau mati untuk dosa manusia, untuk dosa kamu dan saya yang percaya kepadanya. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Adik-adik, ini mengingatkan kita bahwa ketika kita berdosa, maka ada darah Yesus Kristus yang mampu menghapus dosa kita. Sebagaimana ada lagu yang mungkin pernah kalian dengarkan. Lagu itu demikian bunyinya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, dan seterusnya. Adik-adik, biarlah ketika kita mengingat akan apa yang kita dengarkan hari ini, kita semakin berani untuk taat. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita melalui darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Adik-adik, sungguh kita bersyukur oleh karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus melalui penumpahan darahnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh-sungguh mengerti bahwa kalau kami boleh diselamatkan, itu karena kami manusia yang sudah diperdamaikan oleh darah Kristus. Dosa kami sudah ditebus, ditanggung oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk tetap taat dan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang Tuhan berikan melalui orang tua kalian. Nah, persembahan ini nanti kalian masukkan ke tempat yang kalian sudah siapkan. Ya. Nanti kalian bawa persembahan ini, atau orang tua kalian juga boleh bawa ke gereja ketika kita sudah bisa bertatap muka. Atau kalau kalian tidak bisa atau tidak sempat untuk menaruhnya pada kotak ini atau kotak yang adik-adik sudah sediakan, adik-adik boleh memberikannya melalui akun yang ada di bawah ini. Ya? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mempersembahkan uang yang asalnya dari Tuhan. Tuhan pakai uang ini untuk menjadi alat memberitakan tentang Tuhan Yesus yang sudah menghapus dosa manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sebentar kami akan undur dari kegiatan ibadah ini dan melanjutkan tugas yang lain. Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.